Adu retorika antara Amerika Serikat dan Rusia kini meningkat menjadi unjuk kekuatan nuklir yang mengkhawatirkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir mendekati wilayah Rusia. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin justru menunjukkan kemampuan Moskwa memproduksi rudal nuklir dalam jumlah besar. Ketegangan ini memanas seiring dengan tenggat waktu yang ditetapkan Washington kepada Moskwa. Hingga 8 Agustus 2025, Rusia diminta mengambil langkah nyata untuk mengakhiri perang di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 3,5 tahun. Jika tidak, sanksi ekonomi baru akan diberlakukan. Trump selama berhari-hari terlibat perdebatan keras dengan Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menyatakan, "Atas pernyataan provokatif dari Medvedev, saya telah memerintahkan penempatan 2 kapal selam nuklir di lokasi yang tepat sebagai langkah berjaga-jaga. Kata-kata itu penting dan bisa berujung pada konsekuensi tak diinginkan." Meski begitu, Trump tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah kapal selam bertenaga nuklir atau kapal selam bersenjata nuklir. Namun dalam wawancara dengan Newsmax, ia menegaskan kapal selam tersebut kini berada lebih dekat dengan Rusia, sembari menambahkan, "Saya hanya ingin memastikan bahwa kata-katanya tidak lebih dari sekedar kata-kata." Baik Pentagon maupun Angkatan Laut Amerika Serikat enggan memberikan komentar. Hal ini wajar, karena detail lokasi dan misi kapal selam nuklir Amerika sangat dirahasiakan. Sebagai bagian dari strategi triad nuklir, darat, laut, dan udara, kapal selam kelas Ohio milik AS memang terus berpatroli tanpa henti. Total ada 14 kapal selam jenis ini, masing-masing mampu membawa hingga 24 rudal balistik Trident II D5 dengan jangkauan lebih dari 7.400 km. Di sisi Rusia, Medvedev justru mengungkit kembali sistem legendaris era Perang Dingin, Dead Hand atau tangan mati, yakni mekanisme otomatis peluncuran nuklir jika serangan musuh terdeteksi. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas komentar Trump yang menyebut Rusia dan India sebagai ekonomi mati. Namun Moskwa tetap tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan Rusia di Ukraina terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Bahkan beberapa jam sebelum Trump bicara soal kapal selam, Putin mengumumkan dimulainya produksi massal rudal hipersonik berkemampuan nuklir bernama Oresnik. Rudal ini rencananya akan ditempatkan di Belarus, sekutu dekat Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina, pada akhir tahun 2025. Dalam konferensi bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Putin menyatakan, lokasi penempatan rudal telah ditentukan dan persiapan sedang berlangsung. Kemungkinan besar penempatan akan selesai sebelum akhir tahun ini. Meski demikian, Putin tetap mengklaim menginginkan perdamaian. Ia menegaskan bahwa Moskwa mendambakan kesepakatan damai yang stabil, namun tentu saja dengan syarat-syarat yang menguntungkan Rusia, termasuk menuntut Ukraina menghentikan keinginannya bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan pertemuan langsung antara dirinya dan Putin. Amerika telah mengusulkan, Ukraina telah menyetujui. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kesiapan Rusia, tulis Zelensky di media sosial X. Para analis menilai langkah Trump hanyalah eskalasi retorika, belum sampai ke tingkat aksi militer nyata. Namun, menyebut secara terbuka penerahan kapal selam nuklir tetap berisiko memicu ketegangan lebih lanjut. Daryl Kimball, Direktur Arms Control Association, mengecam pernyataan Trump. Itu tidak bertanggung jawab. Ancaman perang nuklir tidak boleh dilontarkan, apalagi secara sembrono di media sosial. Hal senada diungkap Hans Christensen dari Federasi Ilmuwan Amerika. Ia menekankan bahwa kapal selam nuklir Amerika Serikat sejatinya selalu siap meluncurkan rudal nuklir ke Rusia kapan saja. Menurutnya, Trump hanya merespons retorika Medvedev tanpa makna strategis yang nyata. Meskipun begitu, langkah Trump ini mengingatkan publik pada sikapnya di masa lalu. Pada 2018, ia juga pernah mengancam Korea Utara dengan pamer kekuatan nuklir. Namun menurut Evelyn Farkas dari McCain Institute, pernyataan terbaru Trump tak akan mengubah sikap Rusia terhadap Ukraina. Pada akhirnya, semua ini hanyalah permainan sinyal. Sebuah pesan bahwa adu gengsi nuklir kembali membayangi. Tetapi, apakah ini sekedar ancaman retoris? Atau awal dari konfrontasi yang lebih serius? Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.